أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
mawaddah. Yang kedua ada namanya al-musahabah. Yang ketiga ada namanya al-mu'ayasyah, dan yang keempat ada namanya al-mudahanah. Keempat sikap ini harus tepat kita ambil dan kita posisikan, dan kepada siapa. Yang pertama adalah al-mawaddah, yaitu cinta. Hal ini tidak boleh diberikan kecuali kepada sesama kaum muslimin. Haram kepada non muslim. Untuk non muslim atau orang kafir ada bagiannya nanti. Tetapi untuk mawaddah, cinta, ya, sampai rela muwala, ya, apalagi sampai wala, ya, kepada mereka. Makanya dalam pembahasan, mudah-mudahan di pembahasan ke depan nanti ada pembahasan al-wala wal bara. Walaupun ya menakutkan juga membahas al-wala wal bara, karena di antara ciri teroris yang disebutkan oleh Pan PT adalah pembahasan kitab al-wala wal bara. Jadi bahan pertimbangan juga ini, ya, apakah kita akan kaji atau tidak. Karena waktu siapa datang di Istiba membahas tentang ciri-ciri teroris, ya, di antaranya adalah kitab kajiannya al-wala wal bara. Ya, walaupun sebenarnya kita harus jelaskan itu, ya, al-wala wal bara yang dimaksudkan oleh Ban PT tidak sama dengan pembahasan yang dibahas oleh para ulama, sehingga sama-sama perlu, ya, saling memahamkan. Ya, sama seperti orang yang mengatakan cadar ciri teroris, kalau kita pahamkan kepada mereka, insya Allah itu akan mereka akan memahami dengan yang sebenarnya. Jadi tidak usah ada yang dipermasalahkan. Apa yang disebutkan oleh pihak terkait memang ada benarnya, karena sebagian orang salah memahami al-wala wal bara. Maka perlunya kita belajar dengan benar insyaallah taala dari para guru-guru kita. Seperti kejadian bom bunuh diri yang lalu itu. Ya, kalau ditanya tentang Islamnya, agamanya muslim, tentang imannya beriman, sama seperti kita. Mungkin kajiannya sama, kitab tauhid juga, tapi cara memahami, ya, ketika membahas al-wala wal bara sama mungkin buku yang kita bahas, tapi cara memahami teks yang ada, di sinilah ada kekeliruan. Sehingga perlunya memang tetap dibahas, tetapi ya pembahasannya harus sesuai dengan sebagaimana yang dipahami oleh para ulama-ulama kita, sehingga tidak salah dalam bertindak. Baik, kembali kepada masalah yang tadi tentang pembahasan sikap antara kita dengan orang selain seorang lain. Itu ada 4 tadi. Yang pertama adalah mawaddah. Kecintaan kita ini hanya kepada umat Islam. Selain dari umat Islam tidak boleh kita berikan kecintaan itu. Bahkan terhadap orang tua, mohon maaf, bahkan terhadap ayah dan ibu yang melahirkan kita, tidak boleh kita berikan cinta kepadanya sebagai seorang muslim, karena kecintaan itu hanya khusus kepada orang muslim. Nah, bagaimana dengan orang tua? Ada level 2 yang disebut dengan al-musahabah. Al-musahabah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau ternyata orang tua kita itu kafir, ya Allah perintahkan untuk kita taat kepadanya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sampai di situ. Ya, tidak boleh mentaati kedua orang tua dalam masalah kesyirikan. Terus bagaimana selanjutnya? Wasahibuhuma fid dunya. Tetap berlaku baik, musahabah. Ini level kedua. Jadi untuk merasa cinta kita tidak berikan cinta sebagai seorang muslim, tetapi sebagai orang tua, seorang anak kepada orang tua wajib, walaupun dia kafir. Mendoakan itu wajib, dan bahkan menjadi kewajiban seorang anak mendoakan orang tuanya agar mendapatkan hidayah, bukan mendoakan mendapatkan ampunan. Ya, jadi beda kepada orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak seiman dengan kita, boleh kita mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, tapi tidak boleh mendoakan agar diampuni dosanya. Kecuali kalau sudah muslim lalu meninggal dalam keadaan muslim, kita berharap dan berdoa agar seluruh dosa-dosanya diampuni. Ya, Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada Allah agar diberikan kesempatan meminta ampunkan orang tuanya. Terlepas siapa yang dimaksud dengan orang tuanya di sini, karena sebagian dari saudara-saudara kita tidak setuju, ya, kalau mengatakan orang tua Rasulullah SAW itu mati dalam keadaan kufur. Dan melihat pada beberapa hadis, ya, lalu sebagian menafsirkan orang tua atau ab atau walid yang disebutkan dalam hadis itu bukan bapak tapi kakek. Nah, terlepas dari situ,
banyak hadis yang menjelaskan kalau ibu beliau, bapak beliau itu tidak seperti agama beliau. Tapi apakah dia masuk ke ahlul fatrah atau tidak, ini insyaallah di kesempatan lain kita sebutkan dengan detail. Tapi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya beliau pernah minta izin kepada Allah untuk meminta ampunkan orang tuanya, tetapi tidak diberikan. Lalu Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi saja dan diizinkan. Lalu kemudian turun ayat, wa ma kana linabiyyin an yastaghfira lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas seorang mukmin, bahkan tidak pantas seorang nabi minta ampunkan kepada orang musyrik sekalipun itu adalah kerabatnya. Ya, ini sebab turunnya. Nah, berarti al-musahabah ini khusus kepada kedua orang tua atau orang yang sangat dekat dengan kita tapi sayangnya tidak satu akidah. Maka di sini hanya diperlukan al-musahabah, ya, melakukan hak-haknya sebagai keluarga, haknya sebagai orang tua, tapi tidak boleh melampaui naik ke mawaddah, karena mawaddah khusus untuk orang yang beriman. Yang ketiga, singkat saja, adalah al-mu'ayasyah. Al-mu'ayasyah ini adalah hidup bertetangga, hidup berinteraksi secara umum. Ini boleh kepada siapapun, mau orang mukmin, orang kafir, selama ada keamanan di situ. Jadi tidak ada masalah kita bertetangga dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, sebagaimana Rasulullah SAW puluhan tahun bertetangga dengan orang Yahudi dan tidak ada masalah. Ini al-mu'ayasyah. Baik termasuk di dalamnya adalah transaksi, ya, jual beli, atau bahkan berinvestasi, ya, bahkan termasuk di tanah haram sendiri, walaupun beberapa hotelnya sudah dijual. Di samping hotel Tower Zamzam itu ada namanya Hotel Hilton. Ini kan Hilton bukan Muslim. Ya, di Madinah juga di bagian belakang itu ada Hotel Hilton. Ini bukan Muslim tapi punya hotel di Makkah dan di Madinah, pas di samping Masjidil Haram lagi. Apakah boleh, ya, melakukan hal ini? Secara hukum asalnya mubah saja. Walaupun hotel-hotel, sebagian hotel orang kafir itu sudah dibeli, ya, oleh kaum muslimin. Makanya namanya yang di Makkah itu sudah bukan Hilton lagi, tapi Abraj Makkah atau Tower Makkah. Ya, sampingnya Tower Zamzam, namanya Tower Makkah. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini yang ketiga. Jadi mu'ayasyah, hidup bertetangga, hidup berinteraksi dengan mereka orang non muslim, itu hukumnya dibolehkan selama ada unsur keamanan di dalamnya. Yang keempat, inilah yang disebut dengan al-mudahanah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kita itu lemah, ya, mudahana, apa istilahnya bahasa sekarang itu, toleransi kebablasan, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, itu artinya dia meminta agar kita itu turun dan sedikit melepaskan ideologi kita supaya ikut dengan kemauan mereka. Di sini Allah tegaskan kepada Nabi kita dan kepada kita semua, waddu law tudhinu. Mereka berharap engkau wahai Muhammad lembek sedikit, mengikuti apa maunya. Dan Rasulullah SAW dilarang oleh Allah, fala tuti'il mukadzibin, ya, wala tuti' kulla halafin mahin. Maka sifat mudahana ini, apa istilahnya itu, pura-pura mengikuti maunya dengan meninggalkan prinsip-prinsip dalam akidah. Wah, ini tidak boleh. Ya, kalau itu tidak boleh, harus tegas dalam keadaan apapun. Makanya Rasulullah SAW waktu masih beliau belum terlalu banyak pengikutnya, yang ikut pun juga orang-orang lemah, orang miskin. Ketika masalah akidah yang ditawarkan harus ditukar, tegas. Ketika orang Quraisy datang mengatakan, ya Muhammad, Anda ini mengaku merasa paling benar dengan Tuhan yang satu yang mau disembah. Kami juga dengan prinsip kami tidak bisa hidup dengan satu Tuhan. Kami butuh banyak Tuhan. Kami butuh Tuhan di siang hari, kami butuh Tuhan di malam hari, kami butuh Tuhan menjaga kami saat kami tidur, saat kami bangun kami lapar, ya kami makan lagi, itu Tuhan. Masih ada Tuhan yang lain. Ya, Rasulullah SAW datang dengan mengajarkan satu Tuhan saja, la ilaha illallah. Sama-sama merasa paling benar. Nah, supaya kita toleransi, katanya, bagaimana ya Muhammad kalau seandainya begini,
1 tahun ini semua kami orang Quraisy, orang kufar mengikuti dan hanya menyembah Tuhan, hanya Allah dalam 1 tahun. Tetapi tahun kemudian, tahun kedua, Anda lagi yang ikut Tuhan kami. Ya, kan adil. Ya, sama-sama. Kalau seandainya kami ada kebenaran, Anda sudah juga mendapatkan. Kalau seandainya kebenaran ada pada Anda, berarti kami juga sudah mendapatkan. Turunlah ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Ini prinsip. Tidak boleh toleransi dalam hal ini. Mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Ustaz kepada kami saat lebaran Idul Fitri, mengucapkan hari raya Idul Adha, bahkan ikut juga dalam penyembelihan. Ya, 1 sapi 7 orang. Kebetulan kami cuma 6 orang muslim. Masuk orang kafir, ikut menggenapkan 7. Bukan untuk kurban, tapi untuk sekedar mengambil dagingnya. Secara hukum fikih boleh-boleh saja. Ya, secara hukum fikih boleh saja. Nah, sekarang dekat tanggal 25 Desember Ustaz. Bolehkah kami mengucapkan selamat hari Natal? Ya, ini akidah, prinsip. Tidak boleh dengan alasan tertentu lalu kemudian ikut-ikutan. Karena kalimat dari ucapan tersebut adalah kita meyakini Allah memiliki anak Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Itulah ucapan selamat Natal. Kata-kata ini adalah kalimat yang paling dahsyat, kalimat yang paling besar, atau kalimat yang paling berbahaya. Yang kalimat ini hampir meruntuhkan langit, dan tansyaqqul ardu, membelah bumi, wa takhirrul jibalu hadda, dan membuat gunung-gunung berterbangan hanya dengan ucapan kalimat tersebut. Maka bagi kita hal ini bukan masalah toleransi tidak toleransinya, ini masalah prinsip. Ada masalah-masalah tertentu kita tidak bisa. Ya, Rasulullah SAW didatangi untuk mengganti atau tidak lagi mengajar dan tidak lagi mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan orang Quraisy. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya untuk meninggalkan dakwah ini, maka saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah memenangkan atau saya mati di atas hal ini. Ini masalah prinsip. Tapi ketika di Hudaybiyah, ya, beliau lemah, bukan lemah, beliau melunak. Di perjanjian Hudaybiyah, kalau kita lihat bunut poin-poin Hudaybiyah, tidak ada sedikit pun keuntungan umat Islam di situ. Tapi Rasulullah terima semua. Bahkan sebelum poin-poinnya disebutkan, baru muqaddimahnya sudah lain-lain. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail atau perwakilan dari orang Quraisy mengatakan, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak kenal siapa itu Rahman, siapa itu Rahim. Ganti jadi Bismillah, Bismika Allahumma saja. Bismika Allahumma diganti. Bismillahirrahmanirrahim diganti jadi Bismika Allahumma. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, orang kafir Quraisy mengatakan, kalau Anda adalah utusan Allah, kami tidak usir. Tapi karena kami tidak percaya Anda utusan Allah, maka kami usir. Ganti, jangan Muhammadur Rasulullah, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Diganti, dicoret. Rasulullah santai aja. Isi perjanjiannya pun juga hal-hal kalau dilihat secara sekilas tidak menguntungkan umat Islam. Diterima oleh Rasulullah SAW karena belum masuk pada prinsip yang sangat kokoh. Nah, kalau sudah masalah prinsip yang kokoh, ya sampai beliau mengatakan, biar matahari diletakkan tangan kanan saya, bulan di tangan kiri, saya tidak akan tinggalkan. Umat Islam harus mengetahui mana yang pokok, yang tidak boleh kita mundur, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya, dan mana yang boleh kita mundur 2 langkah untuk lompat 10 langkah. Ya, itu harus dipelajari oleh kita semua. Maka al-mudahana tidak boleh. Nah, kembali ke masalah senang cinta kepada orang-orang kafir ini yang banyak sekali dicintai oleh kaum muslimin. Sulit tentunya hati itu untuk kita rubah ya. Masalah urusan hati ini bainana wa baina rabbina. Ya, sama kalau disuruh kita mau mencintai wanita, mau dipaksa harus yang pertama lebih dicintai atau harus yang kedua lebih disukai. Oh, itu sulit. Itu urusan hati. Sampai Rasulullah SAW sendiri setelah memberikan secara adil kepada semua istri-istrinya, lalu kemudian masalah hatinya, beliau mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah bagianku. Saya tidak bisa tidak bisa mengatakan harus menyamakan kecintaan saya kepada para
kepada para istri saya, pasti ada satu di antara mereka yang paling dicintai. Walaupun dalam penampakannya seolah-olah semuanya sama, tapi urusan kecenderungan dalam hati, ya ada saja yang lebih dicintai. Dan itu Allah Subhanahu wa taala maafkan untuk beliau dan untuk kita semua. Maka keadilan dalam poligami bukan dalam masalah cinta. Silakan Anda mencintai yang satunya lebih dari yang lainnya, tapi jangan terlalu ditampakkan. Keadilan harus tetap dimunculkan, diperlihatkan, walaupun dalam hati mungkin ada di antara yang satunya bisa saja lebih dari itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hati laki-laki itu kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, atau adalah kesamaan antara seorang wanita. Wanita itu mampu mencintai anaknya walaupun jumlahnya 4, 5 dan tidak membeda-bedakan. Yaitu kalau seorang ibu ditanya mana anak tak yang paling kita cintai, pasti pertanyaan itu membuatnya marah, atau dia akan mengatakan kenapa ada pertanyaan seperti itu. Semua anak-anak saya sama di hadapan saya, mereka anak-anak saya akan mencintai mereka semua. Dan alhamdulillah kita juga laki-laki seperti itu, memiliki hati yang mampu mencintai 4 wanita tanpa membeda-bedakan. Amin. Baik, kenapa lari ke sana nih? Ya, lanjut. Jadi harapan kita sebenarnya, masalah urusan hati ini kan sulit, tetapi kita hanya mengingatkan, kita kaum muslimin, cintailah, mawaddah itu hanya untuk umat Islam, musahabah untuk orang tua, muayasyah kepada siapapun dengan batasan-batasannya, mudahana tidak boleh, prinsip-prinsip tidak boleh kita lembek. Ya, dalam masalah prinsip, ya apapun resikonya, itulah prinsip kita. Nah, maka dari itu, karena urusan ini urusan hati, kita hanya berharap sebagaimana Syekh Al-Kummali tadi mengatakan, beliau dalam beberapa kesempatan mendoakan supaya Lionel Messi dan Ronaldo itu masuk Islam. Ya, beliau mendoakan supaya Lionel Messi dan Ronaldo ini masuk Islam. Kenapa? Terlalu banyak kaum muslimin mencintai keduanya dan umat Islam yang mencintainya itu berdosa. Tapi kapan Lionel Messi dan Ronaldo ini masuk Islam, semuanya menjadi pahala. Jadi bolehkah kita mendoakan mereka masuk Islam? Boleh-boleh saja. Ya, jadi itu tentu harapan, dan mudah-mudahan setelah pulangnya dari Qatar mereka ini ada sedikit berubah agamanya, berubah menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, agak panjang ini mukaddimahnya, bukan mukaddimah namanya ini, pembahasan khusus karena kebetulan beberapa hari lagi sudah masuk semifinal dan final. Ya. Mau tidak mau kita ikuti juga ini karena itu tiap hari muncul. Baik, bismillah, kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang adzan tadhunnuna billahi khairal haqqi dhannal jahiliyah, tentang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka jahiliyah, yaitu orang-orang munafik. Terakhir kita sebutkan tafsiran dari Ibnul Qayyim, Syekh Ibnul Qayyim, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk murid senior dari Syekhul Islam. Bahkan hampir semua buku-buku Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini terinspirasi dari pemikiran dan dari pemahaman gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan dulu kami mendapatkan pesan dari dosen waktu kuliah di Madinah, kalau ingin menguasai hukum-hukum Islam, maka beliau berpesan kepada 4 penulis saja, ya, 2 penulis yang lama dan 2 penulis yang di masa-masa terakhir. 2 penulis yang lama adalah ambil dan beli semua buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kita sudah beli semua itu dan membaca dan menguasai semua, maka insyaallah secara umum dan secara mendalam hukum-hukum Islam dan perkara Islam kita sudah akan kuasai. Ditambah yang kedua, karena itu kan masa lampau. Yang kedua yang muasir, supaya kita juga tidak ketinggalan zaman dan tidak ada hal-hal baru dalam yang terjadi di muka bumi ini yang tidak kita ketahui, maka ambillah dan belilah buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk pensyarah buku ini, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala jami'an. Maka waktu itu kami kalau ada kesempatan beli buku, kalau bukan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin atau Ibnu Baz rahimahumullah. Karena ini kata dosen yang mengajar kami, setelah melihat semua buku-buku yang ada, kita tidak bisa beli semuanya, tidak bisa juga baca semuanya. Maka belilah yang bisa mencakup semuanya, walaupun hanya beberapa, yaitu karangan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Abdul Aziz bin Baz rahimahumallahu taala jami'an. Baik, apa pernyataan beliau Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat tadi itu, yaitu yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, tadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Beliau mengatakan fussara hadha adh-dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahil, wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Orang-orang munafiqun itu memberi ada prasangka yang tidak benar, yang disebut dengan prasangka jahiliyah. Apa itu? Mereka berprasangka atau mengira, bahkan meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membantu dan menolong rasulnya. Ini salah satu di antara zannul jahiliyah, prasangka buruk adalah ketika kita meyakini umat Islam akan kalah terus. Seharusnya kita yakin bahwasanya Islam itu menang, walaupun mungkin saat ini lagi tidak pada posisi yang kuat, tapi harus meyakini bahwasanya Islam dan agama ini akan ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia akan selalu tinggi hikmahnya, tinggi hukumnya dan seterusnya, dan tidak akan pernah binasa. Bahkan termasuk bahasanya, bukan cuma hukumnya, termasuk bahasa yang digunakan oleh agama ini, yaitu bahasa Arab, ini akan abadi. Ayat Al-Quran ayat 7 dari surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga akan menjaganya. Kata para ulama, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka Allah akan menjaga bahasa Arab seiring dengan penjagaan Al-Quran. Maka inilah salah satunya mungkin bahasa yang akan bertahan sampai hari kiamat, dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang pernah digunakan oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW, atau bahkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Itu semuanya sudah hilang, termasuk kitab Taurat, Injil atau Taurat yang lebih ini, itu sudah hilang bahasanya. Maka sebagian itu sudah tidak memahami kitab Taurat ini dengan bahasa aslinya. Rata-rata semuanya sudah terjemahan ke bahasa Inggris, terjemahan ke bahasa ini. Bahasa aslinya sebagian kecil yang mengetahui, bahkan mungkin sudah hilang. Adapun bahasa Arab, dia tiap hari dipelajari, tiap hari dibaca. Nah, ini bentuk penjagaan. Nah, kalau ini kita yakini bahwasanya kitab suci ini akan abadi, maka kita harus yakini bahwasanya kemenangan umat Islam akan selalu ada, walaupun mungkin pada titik-titik tertentu, di tempat tertentu, di daerah tertentu, dan di zaman tertentu dia kalah, dan itu sudah wajar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah sudah nyatakan itu. Itulah hari-hari yang dipergilirkan. Hari ini kita menang, besok kalah. Tetapi insya Allah, ini harus kita yakini, Islam tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi ini dalam waktu sekejap, atau dalam waktu yang sama sekali tidak ada umat Islam. Itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di sini, kalau kita mengira seperti itu, lalu apa gunanya Allah mengutus nabinya kalau ternyata pada akhirnya harus kalah terus, tidak pernah muncul dan seterusnya. Wa anna amrahu sayatmahil. Orang yang berprasangka seperti ini, inilah yang disebut dengan prasangka jahiliyah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, yang Allah Subhanahu wa taala hinakan di dalam ayat ini. Wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Ditafsirkan juga dhannal jahiliyah, maksudnya adalah apa yang terjadi itu tidak ada hikmahnya di situ. Padahal kita semua meyakini apapun yang terjadi, apakah itu sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang kita tidak sesuai harapan kita, kita harus yakini bahwasanya di situ ada hikmah. Ada hikmah di balik musibah, ada hikmah di balik semua kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin. Ada hikmah kenapa sampai sekarang Palestina belum terbebaskan. Ada hikmahnya, supaya diantaranya mungkin supaya jelas siapa sebenarnya yang mukmin yang hakiki. Ya, terkadang Al-Quds ya, dalam beberapa kajian dan karena kebetulan kami sering diamanahkan menerjemahkan masyayikh dalam pembahasan kajian Palestina. Di antara pembahasannya itu adalah memang Al-Quds ini dia penentu sebenarnya saat ini itu kita ini mukmin hakiki atau tidak.
ketika kita masih ada cinta juga kepada Palestina sebagaimana kita cinta kepada tanah Arab, Makkah, maka disitulah keimanan masih ada. Tapi kalau sudah tidak peduli dengan Al-Quds, tidak ada kepedulian kita terhadap Salisu Haramain, masjid suci yang ketiga dalam urutan fadl, tapi dia masjid pertama sebenarnya yang ada di sebelum Islam. Walaupun kalau yang pertama kali adalah Masjidil Haram tentunya, baru kemudian Masjidil Aqsa, baru Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Tapi dalam kaitannya urutan al-fadl, keutamaan, dia ketiga. Masjidil Haram 100.000 kali lipat kalau kita sholat di dalamnya dibandingkan sholat di luar. Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Masjidil Aqsa ada dua riwayat, 500 dan 250. 500 kali lipat atau 250 kali lipat. Dua-duanya riwayatnya dipakai oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada juga yang berprasangka bahwasanya setiap kejadian itu tidak ada hikmahnya. Ini terjadi begitu saja. Nah, ini harus kita perbaiki bahwasanya semua yang terjadi ada hikmah di balik itu. Hikmah maksudnya adalah sesuatu yang ada kebaikan di dalamnya, yang ada sesuatu di dalamnya mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hikmah namanya si fulana, ya, bukan itu yang kita maksud, ya. Fa fussira bi inkari al-hikmati wa inkari al-qadari wa inkari an yutimma amru rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an yuzhirahu ala ad-din kulli. Wa hadha huwa dhannu as-su' alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi surati Al-Fajr. Tafsiran yang lain tafsiran ini yaitu mengingkari adanya hikmah dari setiap musibah atau dari setiap kejadian, mengingkari bahwasanya ini di luar dari takdir Allah, mengingkari bahwasanya Allah tidak akan membantu menolong Rasulnya atau sampai menegakkan syariatnya. Inilah prasangka-prasangka yang diprasangkakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang ada di dalam surah Al-Fatih. Jadi sekali lagi, semua yang terjadi tidak pernah lepas dari hikmah Allah, sebagaimana dalam ayat wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru. Dalam surah Ali Imran juga disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ayat 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua ini tidaklah Engkau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Semua ada hikmahnya, termasuk kejadian-kejadian yang ada dalamnya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru. Baik. Kemudian faman dhanna annahu yudilu batil 'ala al-haq idalatan mustaqirrah biyadmahillu ma'aha al-haqq aw ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighah yastahiqqu 'alaihi al-hamd bal zama anna dhalika li masyi'atin mujarrada fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang mengira bahwasanya kebatilan akan selalu mengalahkan kebenaran dan itu berada pada kondisi yang selalu sama, yaitu kebatilan mengalahkan kebenaran. Siapa yang mengira bahwasanya itu akan selalu begitu, artinya kebenaran tidak akan pernah menang. Nah, ini bahaya nih. Bahkan sampai mengira karena kebatilan inilah yang selalu menang, yang selalu berada di posisi atas, maka suatu saat kebenaran itu sudah tidak ada lagi. Siapa yang mengira seperti itu, atau mengira bahwasanya semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini tidak terikat dengan takdir Allah, semua terjadi begitu saja tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada hikmah di balik semua itu yang pantas untuk dipuji, maka fadzalika dhannul ladzina kafaru. Inilah prasangka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celaka bagi orang-orang kafir dan nerakalah tempat mereka.
Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-saw fima yakhtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighairihim wa la yaslamu min dzalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Ini statement terakhir beliau mengatakan kebanyakan manusia itu berprasangka buruk. Kebanyakan termasuk orang Islam. Kebanyakan manusia itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang menimpanya. Atau jika ada orang lain yang mengerjainya atau ada orang lain yang menyakitinya, menzaliminya, pasti selalu atau kebanyakan manusia itu berprasangka buruk. Sampai tidak sedikit kita dapatkan ada orang-orang yang mengatakan sepertinya Allah tidak adil. Kenapa dari dulu orang tua saya, kakek saya, buyut saya, sampai saya dan anak saya kok miskin semua? Berarti ini ada tidak keadilan. Seharusnya ya kalau kakek saya miskin ya minimal bapak saya sudah mulai baguslah. Sekarang saya harusnya lebih bagus lagi. Ada yang sampai berprasangka seperti itu. Ini kok yang satu ini kaya semua. Kayaknya dari barang dari cara yang tidak benar lagi. Ya. Dan seterusnya. Ini sampai ada yang berprasangka seperti itu. Ini hati-hati. Karena kebanyakan memang manusia berprasangka buruk kepada Allah terhadap apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang ditimpakan kepadanya. Wala yaslamu min dzalik, dan tidak ada yang selamat dari prasangka buruk itu kecuali orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya dan hikmah-hikmah di balik setiap kejadian-kejadian yang ada, sehingga yang ada adalah hanya memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Olehnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah apapun kondisinya. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, kasih sayangnya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Kita mendapatkan atau menyelesaikan amal yang baik. Tapi kalau ada keadaan kondisi yang kita tidak senang atau belum sesuai harapan, Rasulullah SAW mengajarkan tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Makanya kalau ditanya sama teman atau ada siapapun yang bertanya kaif haluk atau bagaimana kabarta, sementara kita sedang sakit atau lagi merana atau lagi galau atau lagi apalah, tetap dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi jangan juga bilang alhamdulillah ala kulli hal tapi anustas banyak di sini. Tidak ucapkan alhamdulillah, belakangan itu anunya ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, karena sebesar apapun penderitaan musibah yang kita dapatkan, ketahuilah bahwa nikmat Allah jauh lebih besar yang telah kita dapatkan. Jadi apapun masalahnya, ya istri pertama tidak berikan izin untuk kita menikah, besar musibahnya, tapi ketahuilah ada nikmat Allah yang lebih besar dari itu. Maka bersabar, ucapkan alhamdulillah. Ya. Kenapa itu contohnya? Baik, yang terakhir karena waktu sudah masuk, falya'tanil labibun nasih li nafsihi bihadza wal yatub ila Allah wa yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw. Kalau ada di antara kita yang terkadang berprasangka kurang baik kepada Allah, maka sebagai orang yang berakal, orang yang mengambil nasihat, hendaknya bertaubat kepada Allah selagi masih ada kesempatan, berbanyak istighfar dari prasangka-prasangka yang tidak benar, prasangka yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita periksa baik-baik masalah ini, maka kita akan dapati ada-ada saja ya dari kita padahal sudah beriman dan seterusnya. Walaupun terkadang mungkin tidak sengaja atau hanya melintas sesaat, tapi itu kan prasangka yang tidak benar. Dan kita tidak boleh berprasangka yang tidak benar kepada Allah. Ya, saat kita sedang sakit atau ada sesuatu, pulang sandal tidak kelihatan, diambil orang, langsung berprasangka, Allah menzalimi saya. Apalagi kalau mengatakan sepertinya Allah ingin menghukum saya. Jangan berprasangka seperti itu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah apa yang menimpamu dari musibah berarti itu Allah menyalahkanmu atau menghukummu. Sebagaimana ketika kita dihukum
atau mendapatkan ujian, cobaan, berarti Allah menghukum kita, dan tidak berarti setiap musibah yang kita dapatkan Allah menghukum kita, itu adalah hukuman dari Allah. Ya, jadi maksudnya tidak setiap musibah yang kita dapatkan itu berarti hukuman, dan tidak mesti juga Allah menghukum kita dengan musibah tersebut. Bisa saja hukumannya nanti terakhir di akhirat. Makanya banyak orang bermaksiat santai-santai saja. Ya, itu namanya istidraj. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tangguhkan, kami tunggu dulu, nanti berkumpul semua dosanya baru dikasih satu kali. Aw ya'khudhum 'ala takhawufin fa inna rabbakum la raufur rahim, atau dihukum sedikit demi sedikit. Nah, ini yang terpenting bagi kita adalah jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu pernah terjadi maka mari bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, memperbanyak istighfar dari segala hal-hal yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah pekan depan kita masuk pada pembahasan takdir. Bab orang-orang yang mengingkari yang namanya takdir. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.